Ada sebuah ulasan menarik yang ditulis oleh Aris Santoso, pengamat militer dalam buku, Merekam Derap Sepatu Lar, kumpulan catatan-catatan, tentang 3 tokoh utama pendiri Kopassus. Menurut Aris, dari 3 tokoh utama pendiri Korps Baret Merah, atau sekarang dikenal dengan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, hanya 1 orang yang cukup dikenal publik, yaitu Kolonel Alex Evert Kawilarang. Sementara 2 yang lain, yakni Brigjen Anumerta Ignatius Slamet Riyadi dan Mayor Purnawirawan M. Ijon Janbi, praktis kurang dikenal publik, khususnya bagi generasi sekarang. Menurut Aris Santoso hal itu bisa dipahami, karena periode 2 tokoh terakhir ini memang terbilang pendek. Slamet Riyadi misalnya gugur dalam usia masih sangat muda, pada sebuah operasi penumpasan RMS di Ambon pada akhir tahun 1950. Demikian juga dengan Ijon Janbi, yang hanya sebentar memimpin satuan embrio Kopassus, yakni dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1956. Selepas itu namanya seolah ditelan zaman. Slamet Riyadi masih lebih baik namanya diabadikan sebagai nama jalan yang membelah kota Solo. Dari mana Slamet Riyadi berasal? Dalam bacaan saya, perjalanan Ijon Janbi yang seolah selalu diliputi kabut misteri, merupakan refleksi karakter Kopassus itu sendiri, bahwa sebagai pasukan khusus, tidak semua aspek satuan bisa diakses publik, tulis Aris Santoso dalam bukunya. Dalam hal sejarah dan publikasi, Kopassus memberlakukan sistem buka tutup. Bila menyangkut kurikulum pendidikan kualifikasi komando atau bagaimana cara satuan ini dalam beroperasi, tentu sangat ditutup rapat. Satu hal unik terjadi antara Slamet Riyadi dan Ijon Janbi, bahwa sejatinya 2 orang ini belum pernah jumpa terkait gagasan mewujudkan terbentuknya satuan komando, kata Aris Santoso dalam bukunya. Keduanya menurut Aris, dipertemukan melalui prakarsa Kawilarang dan 1 tokoh lagi yang juga sedikit misterius, yakni Aloysius Sugianto, mantan ajudan Slamet Riyadi. Kawilarang yang memerintahkan Sugianto untuk menemui Ijon Janbi, agar bersedia membantu pembentukan satuan komando. Kawilarang sendiri bahu-membahu bersama Slamet Riyadi dalam operasi di Ambon pada tahun 1950 hingga keduanya sepakat akan membentuk pasukan komando. Usai operasi nanti, sampai akhirnya Slamet Riyadi gugur dalam operasi militer itu, ide pembentukan pasukan komando itu lantas diwujudkan Kawilarang saat bertugas sebagai Panglima Siliwangi. Dengan bantuan Aloysius Sugianto, mantan ajudan Slamet Riyadi yang dibawanya ke Siliwangi, ditemukanlah Ijon Janbi, mantan prajurit komando Belanda yang bermukim di Bandung. Aloysius Sugianto yang kemudian membujuk Janbi agar bersedia melatih dan membentuk pasukan komando generasi pertama.